Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Riki Darman. Kali ini saya akan mencoba membagikan informasi tentang Menteri Pendidikan kita yang baru nih. Kebetulan menteri ini adalah menteri dari Pak Prabowo Subianto. Tapi menarik, Menteri Pendidikan kali ini ada dua, yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian ada Menteri Pendidikan Tinggi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kebetulan saya juga mengajar di SMK. Jadi kita lihat dulu profil dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Kabinet dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Tapi sebelum itu jangan lupa ya guys untuk subscribe, like, dan share video ini dan supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Lanjut. Baik Bapak Ibu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kita kali ini adalah yaitu Bapak Abdul Mukti. Bapak Abdul Mukti lahir 2 September 1968, adalah seorang pakar pendidikan Islam Indonesia yang diangkat menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sejak tanggal 21 Oktober 2024. Ia menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode tahun 2022 sampai 2027. Pak Abdul Mukti merupakan putra sulung dari 4 bersaudara dari pasangan Jamyadi dan Kartinah. Ia menamatkan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Manafiul Ulum Kudus tahun 1980, Madrasah Sanawiyah Negeri Kudus tahun 1983, dan Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi Filial di Kudus tahun 1986. Ia melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Iain atau yang sekarang disebut UIN Wali Songo, Semarang tahun 1991. Ia meraih gelar Master of Education dari School of Education Flinders University of South Australia di Adelaide tahun 1997, mengikuti short course on Governance and Sharia The University of Birmingham, UK tahun 2005, dan meraih gelar doktor dari Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008. Oke, sekarang kita masuk ke karirnya. Pada tahun 1993, Abdul Mukti memulai karir sebagai dosen tetap pegawai negeri sipil di Iain, Wali Songo hingga tahun 2013. Pada tahun 2014, ia berpindah menjadi dosen di UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian pada tahun 2011, Bapak Abdul Mukti diangkat menjadi Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah hingga tahun 2017. Pada tahun 2019, ia diangkat menjadi Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan hingga dibubarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada tahun 2021. Di organisasi Muhammadiyah, Bapak Abdul Mukti tercatat sebagai anggota sejak tahun 1994 dengan nomor anggota 750178. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah periode tahun 2000 sampai 2002. Kemudian pada periode 2002 sampai 2006 menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Ketika itu, ia juga merangkap menjadi Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2005 sampai 2010. Bapak Abdul Mukti pernah menjadi bagian dari anggota Dewan Indonesia dan Amerika Serikat pada Agama dan Pluralisme dan Masyarakat Eksekutif Konferensi Asia Agama untuk Perdamaian. Sebagai aktivitas Muhammadiyah yang tergolong moderat dan toleran, ia merupakan seorang wakil sekretaris Agama Kontra Terorisme dan sekretaris Dewan Nasional Intelektual Muslim Indonesia. Nama Abdul Mukti diumumkan masuk ke dalam 200 Daf Mubalik Indonesia yang direkomendasikan Kementerian Agama pada Jumat tanggal 18 Mei tahun 2018. Pada bulan Desember tahun 2020, ia menolak jabatan sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan alasan tidak ingin bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Dalam jabatan Wakil Menteri di kancah internasional, Abdul Mukti merupakan salah satu advisor di British Council London sejak tahun 2006. Ia juga aktif menulis buku dan
dan berbagai opini di media. Ia juga dikukuhkan sebagai guru besar bidang pendidikan agama Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengukuhan guru besar ke 1050 tersebut dilaksanakan pada 2 September tahun 2020. Baik, sekarang kita lihat karya-karya dari beliau. Karya yang pertama adalah Mengarusutamakan Wasatiyah, newspaper book oleh Abdul Mu'ti, terbitan Republika tahun 2018. Selanjutnya ada Kristen Muhammadiyah, Konvergensi Muslim dan Kristen dalam Pendidikan oleh Abdul Mu'ti, terbitan Al-Wasat tahun 2009. Kemudian Inkulturasi Islam, Menyemai Persaudaraan, Keadilan dan Emansipasi Kemanusiaan oleh Abdul Mu'ti, terbitan Al-Wasat tahun 2009. Selanjutnya ada Deformalisasi Islam oleh Abdul Mu'ti, terbitan Grafindo tahun 2004. Ada Ta'awun untuk Negeri, Transformasi Al-Ma'un dalam Konteks Keindonesiaan, book oleh Abdul Mu'ti, terbitan Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2019. Beragam dan Pendidikan yang Mencerahkan, Perspektif Multidisiplin dalam Orientasi Harisun, book oleh Abdul Mu'ti, terbitan UHAMKA Press tahun 2019. Ya, itu tadi Bapak Ibu ya, dari biografi atau latar belakang dari Pak Menteri kita, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Mu'ti. Ternyata beliau ini memang sudah lama sekali berkecimpung di dunia pendidikan, jadi sepertinya sangat layak juga untuk menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah karena mereka memang sudah di bidangnya sejak lama. Baik Bapak Ibu, berikut ini ada ulasan beberapa jawaban dari Pak Menteri Abdul Mu'ti mengenai kebijakan yang akan diambil tentang situasi pendidikan sekarang ini. Tapi beliau cukup hati-hati dan ada beberapa statement yang beliau sampaikan. Berikut beberapa langkah kebijakan dari Bapak Menteri Abdul Mu'ti yang akan dilakukan ke depannya adalah: yang pertama, peningkatan kualitas kurikulum, yang mana mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman dan memfokuskan pada pengembangan karakter serta keterampilan abad 21. Yang kedua, pelatihan guru, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru agar mereka lebih siap mengajar dengan metode yang inovatif. Yang ketiga, akses dan kesetaraan pendidikan, meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil dan kurang terlayani, serta memastikan semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Yang keempat, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan interaktivitas dan aksesibilitas materi pembelajaran. Yang kelima, program beasiswa dan bantuan, memperluas program beasiswa dan bantuan bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk mengurangi angka putus sekolah. Yang keenam, penguatan pendidikan karakter, yaitu menanamkan nilai-nilai karakter di sekolah untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki moral dan etika yang baik. Yang ketujuh, kolaborasi dengan stakeholder, yaitu membangun kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, lembaga swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik. Yang kedelapan yaitu evaluasi dan monitoring, melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program pendidikan untuk memastikan efektivitas dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa semua anak di Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Baik Bapak Ibu guru, jika Bapak Ibu mengajar di PAUD, SD, TK, SMP dan SMA, SMK, kebijakan-kebijakan ini tentu akan berdampak nantinya kepada sekolah tersebut. Jadi mari kita kawal dan kita bantu untuk mensukseskan program-program pendidikan dari Bapak Abdul Mu'ti. Mudah-mudahan pendidikan kita menjadi lebih baik dan bisa memberikan dampak yang lebih positif, kemudian juga bisa memberikan kesejahteraan yang layak bagi para guru dan pendidik di Indonesia. Hanya ini yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa sedikit mencerahkan tentang biografi dari Bapak Abdul Mu'ti dan pengalamannya serta kebijakan yang akan beliau ambil nantinya. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita tentang beliau. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.